Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau sharing tentang kegiatan hari-hari aku atau daily aku. Nah, hari ini kebetulan ada acara BIMTEK. Hari ini tanggal 25 Juni 2024 ada BIMTEK KIM di Sultra di Sulawesi Tenggara ya, di kota Kendari. Dan aku ngikutin BIMTEK-nya secara daring aja karena jauh ya buat datang ke sana gitu. Alhamdulillah dari Kutai Kartanegara ada perwakilan dari Diskominfo Kukar, kemudian ada juga perwakilan dari Ketua Forum KIM Kukar gitu. Karena aku adalah bagian dari KIM Mutiara Borneo, ketua dari KIM Mutiara Borneo, salah satu komunitas informasi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Samboja dan selama ini aktif untuk berkegiatan ya teman-teman, berkegiatan, kemudian aktif untuk cari-cari berita, mengangkat potensi-potensi desa begitu. Nah, aku senang banget bisa ikut di acara BIMTEK ini, BIMTEK pemanfaatan platform digital kemitraan Diskominfo gitu. Sebenarnya waktu tahun lalu sih aku sudah ikut ya kan, sudah ikut BIMTEK-nya, cara buat website KIM gitu, udah ikut dan udah punya websitenya, tapi belum begitu aktif karena mungkin karena kesibukan aku yang padat banget, jadi jarang untuk upload beritanya. Sebenarnya kegiatan itu banyak sih ya, karena kesibukan aja, kadang udah capek akhirnya tepar gitu, tidur nggak sempet gitu kan. Dan aku juga tetap pengen ikut, tetap pengen bisa aktif, pengen tetap bisa berkontribusi lah untuk desaku, untuk daerahku, supaya bisa membantu mengangkat potensi-potensi yang ada di wilayah Samboja gitu teman-teman. Aku senang banget bisa ikut BIMTEK ini, walaupun tahun lalu sudah pernah ikut, tahun ini juga pengen ikut karena akan ada sesuatu yang baru gitu yang bisa kita dapatkan, karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang ya, selalu berubah dan selalu berkembang, dan nggak mungkin sama dengan yang tahun lalu. Dan benar banget ada beberapa yang berubah, ada beberapa perubahan, ada beberapa perbedaan di pelatihan BIMTEK kali ini. Nah, aku pengen kasih testimoninya nih karena emang ada tugas ya. Kemudian aku juga emang pengen bisa ngasih testimoni aku selama ikut BIMTEK. Jadi emang senang banget bisa ikut BIMTEK. Seperti yang aku bilang tadi, aku bisa nambah wawasan baru, kemudian aku bisa berkenalan dengan teman-teman yang baru, kemudian aku juga bisa melihat dunia lebih luas lagi gitu. Ternyata ada banyak hal di luar sana yang aku masih nggak tahu gitu selama aku belajar. Jadi waktu selama kita hidup adalah waktu untuk belajar, dan aku pengen bisa belajar banyak hal gitu, pengen bisa tahu banyak hal, pengen bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Nah, aku juga selain mau ngasih testimoni aku juga pengen ngasih kritik dan saran buat website KIM ID ya, karena kemarin bilang Kang Wendy aku boleh kan kasih kritik dan saran gitu. Nah, mungkin ada beberapa kritik dan saran yang pengen aku kasih ke website KIM-nya ya, karena memang selama ini mengoperasikannya juga udah mengoperasikan terus, dan ngerasa kayak gimana ya biar websitenya itu bisa lebih nyaman, bisa lebih dinamis saat kita itu ngupload foto atau video. Nah, kalau aku saranku yang pertama mungkin foto uploadan itu bisa otomatis terkompres dari websitenya. Jadi misalnya kan biasanya kita kalau dokumentasi pakai kamera besar, pakai kamera digital, ukuran filenya besar, dan kadang kalau ini ya, kalau nulis berita kemudian mau ngunggah gitu kan pengennya langsung upload aja gitu. Ternyata kalau filenya besar itu nggak bisa, jadi harus dikompres dulu, harus diedit dulu gitu kan, harus dikecilkan dan harus diduplikat sama foto yang aslinya. Kadang nanti malah yang terhapus tuh yang aslinya, yang file besar. Jadi saran aku yang pertama adalah kalau bisa website ini mengompres foto otomatis. Jadi yang kita kirim besar, nanti dari website udah langsung dia ada aplikasi untuk ngompres foto atau videonya supaya dia bisa masuk dengan ukuran yang lebih kecil gitu, tanpa kita tuh harus ngedit lagi, karena itu berat buat kita harus editing lagi, sementara kita punya kesibukan lain. Karena di KIM ini kan kita nggak digaji, nggak dibayar,
Jadi pasti kita benar-benar harus meluangkan waktu kita untuk nulis berita, untuk bikin video dan lain-lain. Jadi kalau misalnya pas naikkan beritanya ada kendala, kadang bikin kita hilang mood sih, karena kalau nulis kan emang harus pakai mood ya, walaupun ini memang jurnalis gitu, tapi aku benar-benar mudian banget, dan aku berharap ini foto bisa memudahkan kita untuk memberikan akses informasi yang lebih cepat lagi gitu. Kadang kalau udah kayak gitu mau ngedit lagi, nanti aja, akhirnya lupa gitu. Nah itu saran aku yang pertama. Kemudian saran aku berikutnya mungkin ada di tampilan ya, di tampilan beranda. Nah, di tampilan beranda itu kan yang di berita terakhir kan muncul thumbnailnya, jadi kelihatan lebih menarik gitu. Sementara di pengumuman dan agenda kegiatan itu nggak ada thumbnail, cuma naskah tulisan gitu aja. Nah, aku berharapnya dari Kim ID bisa memfasilitasi dikasih thumbnail, walaupun thumbnailnya itu kecil, supaya lebih menarik lah buat pembaca gitu. Mungkin itu yang jadi masukan dari aku, semoga bisa diperbaiki. Saran aku sih itu aja. Kemudian oh iya, satu lagi, kalau bisa di konten maupun berita maupun pengumuman atau agenda itu kan langsung publish aja ya dari kelola.kim.id. Itu nggak ada menu untuk previewnya. Jadi maksudnya kalau bisa dikasih tambahan untuk preview postingan kita, preview atau view dan preview postingan kita sebelum setelah kita itu unggah berita. Jadi itu enak gitu kalau misalnya mau ngecek beritanya, karena kalau kayak gini kan kadang kita harus buka lagi dari manual, dari website domainnya, dari domain websitenya, dan harus cari-cari lagi beritanya gitu. Jadi aku pengennya selain ini bisa memudahkan buat kita, juga bisa memudahkan pembaca, karena kalau di pembaca biasanya ada tagnya ya, tapi ini tagnya nggak muncul ya. Tagnya itu kan ada tagnya pas buka berita. Nah itu ada tagnya, itu mungkin masih bisa ya buat pembacanya muncul di situ. Tapi kalau bisa kita juga di ininya juga dikasih preview, karena dari kemarin ada banyak teman-teman yang nanya, ini gimana mau lihat beritanya kalau sudah masukin berita di kelola.kim.id. Nah itu kan harus manual ya, bisa diambil dari dashboard. Cuman kalau di dashboard itu di web analitiknya itu kalau di aku nggak update gitu. Dia cuma top page sama top page hari ini. Nah itu cuma gitu doang, cuma berita kategori, nggak semua lengkap gitu, nggak real time dengan berita yang terakhir kita upload. Nah mungkin itu aja teman-teman, testimoni BIMTEK Kim 2024 25 Juni 2024 di Sultra, Kota Kendari, yang aku ikutin secara online. Semoga nanti Kim ID dan Diskominfo bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi ke masyarakat dan bisa lebih banyak bermanfaat untuk mengangkat potensi-potensi daerahnya masing-masing. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa jadi teman bercerita, bisa menyimpan momen, dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.